Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk soal-soal SMITB. Ya, saya ambil untuk matematika. Ini adalah beberapa soal asli ya. Saya ambil 40 soal. Oke, semangat ya untuk menghadapi SMITB tahun 2026. Langsung saja soal nomor 1. Persamaan garis yang melalui titik 6,8 dengan gradien 4 adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan nilai C adalah, oke ya dek, mencari persamaan garis jika melalui titik dan gradien, itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, rumusnya itu ya. Nah, di sini ini X1, ini Y1-nya. Maka Y min Y1 gradiennya 4, X min X1. Oke, maka Y min 8, 4X min 24. Jadi Y sama dengan 4X min 24 ditambah 8. Y sama dengan 4X negatif 24 ditambah dengan 8 itu adalah negatif 16. Maka kita dapatkan C-nya 16. Bisa ya? Oke, next. Nomor 2, nilai X berikut sehingga fx sama dengan 1 per akar X kuadrat min 9 terdefinisi adalah, ini artinya tuh X-nya berarti domain ya dek. Nah, jika diperhatikan, di sini ada fungsi irasional pada bagian penyebut. Untuk fungsi irasional sendiri, jika saya punya fx sama dengan akar gx, maka nanti artinya tuh domain ya, atau X yang memenuhi itu adalah Gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya jika irasional berada di bagian pembilang. Pembilang tuh yang bagian atas ya. Nah, tapi kalau untuk di bagian penyebut, apabila kita punya fx sama dengan gx dibagi dengan hx, maka nanti syarat x-nya atau domainnya, domain fx, maka hx itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, berarti artinya di soal ini bentuknya adalah bentuk ini ya, persamaan fungsi atas dan bawah. Ya, maka nanti x yang memenuhi atau domainnya akar x kuadrat min 9 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka nanti x kuadrat min 9 itu artinya harus lebih besar dari 0. Ya, nggak ada sama dengannya ya. Oke, nah sekarang kita faktorkan saja. Kita faktorkan terlebih dahulu. Di sini ada X, di sini ada X. 9 itu adalah 3 kalikan 3. Maka saya buat sini plus, sini min ya. X tidak boleh sama dengan min 3. Atau X tidak boleh sama dengan 3. Nah, kita buat di sini garis bilangan ya, Dek. Di sini ada min 3, di sini ada plus 3. Nah, antara min sama plus kita masukkan angka 0 ya. Masukkan kemana? Ke sini ya. Ke hasil yang tadi untuk faktorisasi. Kita masukkan X-nya 0, 0 dikurangi 9 maka hasilnya negatif. Nah, kita masukkan sini angka 4 ya. 4 kuadrat itu 16, 16 kurangi 9 maka positif. Nah, insya Allah nanti kita masukkan ini min 4 juga hasilnya positif. Nah, karena lebih besar dari 0, maka adik cari yang hasilnya positif. Ya, ini berarti ke sana. Ini adalah hasil penyelesaiannya ya. Nah, begini deh. Kalau lebih besar dari 0, kamu cari yang positif. Tapi kalau yang ditanya itu kurang dari 0, adik cari yang negatif. Maka X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 3. Mana X yang memenuhi? X yang memenuhi adalah poin A ya. Ya, gitu. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Populasi awal ikan di dalam suatu kolam adalah 9. Jika populasi ikan bertambah menjadi 2 kali lipat setiap 10 hari, maka populasi ikan pada hari ke-50. Nah, ini pakai ini namanya aplikasi geometri ya. Ya, awalnya itu ada 9, lalu tiap 10 hari itu menjadi 2 kali lipat ya, menjadi 2 kali lipat. Nah, ternyata dia populasi yang ditanya pada hari ke-50. Nah, berarti ini artinya R-nya adalah
2 pangkat N ya, di mana N-nya adalah tiap 10 hari. Nah, kalau mintanya 50 hari, maka nanti 50 dibagi dengan 10. Jawabannya 5. Iya, maka nanti kita pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N. Oke, 9 dikali R-nya 2, N-nya 5. Ya, 9 dikali 32. 9 kalikan 2, 18. 9 kalikan 3, 27, maka 28. 288 ya. Oke, next. Kita ke soal nomor 4. Diberikan persamaan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan 16. Titik pusat dan jari-jarinya. Ya, kalau kita punya X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya mana, Mbak? Nah, ini pusatnya A, B. Ya, dan ini jari-jarinya. Maka kita dapat pusatnya itu adalah 3,7. Ya, di sini 16 baru R kuadrat, maka R-nya adalah 4. Oke, pusatnya 3,7 dan jari-jarinya 4. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Diketahui X0, X1, X2, dan seterusnya sampai dengan X100 adalah baris aritmatika dengan X1 sama dengan 3. Nah, ini kan kalau dari X0 itu terakhirnya X100 ya. Berarti kalau dari X1, maka nanti terakhirnya adalah X101. Nah, berarti diketahui suku pertamanya itu adalah 3, ya ini berarti U1 ya. U1-nya 3, ini adalah suku ke 101 itu adalah 8. Nah, ditanya adalah nilai P ya, jika X52 sama dengan P per 100. Ya oke, saya akan kerjakan dari X101 dulu ya. Saya akan mencari selisihnya. Rumusnya adalah A plus 100B. Karena rumus untuk aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B ya. U101-nya itu adalah 8. A-nya itu adalah 3 ditambah dengan 100B. Maka 8 kurangi 3 itu 5 ya. Maka 5 per 100 itu nilai B-nya. Nah, kita masuk ke U52. Maka rumusnya A plus 51B. U52-nya adalah P per 100. A-nya itu kan 3 ya. Ditambah 51, B-nya itu adalah 5 per 100. Maka nanti P per 100 sama dengan 3 kalikan 100 itu 300 ya. 3 itu sama aja 300 dibagi dengan 100 ditambah 51 kalikan 5. Ini 5, 5 kalikan 5, 25. 255 per 100 ya. Ya, maka nanti P per 100 sama dengan 300 tambah 255, 555 per 100. Nah, ini coret aja. Kita dapatkan P-nya 555. Next ya, nomor 6. Jarak titik P ke Q adalah D, tentukan D kuadrat. Nah, ini kita anggap X1, Y1, ini berarti kan X2, Y2. Jarak antar dua titik itu gimana, D? Jarak antar dua titik misalkan saya anggap sebagai D, itu rumusnya adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan aja ya. Akar 1 dikurangi min 4 ya. Ini X2, ini X1. 1 kurangi min 4 itu adalah 5. 5 kuadrat ditambah Y2 min Y1. 5 kurangi 1 itu 4 ya. 4 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25. 4 kuadrat itu adalah 16. Maka akar 11, 3, 4. Akar 41 ya, Dek. Nah, kan tanya itu adalah kuat, maka akarnya hilang. Jawabannya 41. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Diberikan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 6X ditambah 10Y sama dengan C. Persamaan tersebut ekivalen dengan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 16. Tentukan nilai A ditambah B kurangi C. Oke ya, Dek. Kita akan kerjakan untuk yang ini dulu ya. Kita akan jabarkan X min A kuadrat, maka nanti X kuadrat min 2AX ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 2BY
ditambah dengan B kuadrat sama dengan 16. Kita rapikan ya, maka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY sama dengan 16 kita kurangi dengan konstantanya ya, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Oke ya, A kuadrat B kuadrat pindah ruas jadi negatif. Nah, persamaan tersebut itu ekuivalen dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 10Y sama dengan C. Nah, kita dapatkan di sini min 2A sama dengan min 6. Maka A-nya min 6 dibagi min 2 itu 3. Lanjut, min 2B sama dengan 10. Maka B-nya 10 bagi min 2 itu min 5. Dan C-nya kita dapat 16 dikurangi A kuadrat kurangi B kuadrat itu adalah C. 16 dikurangi 3 kuadrat itu adalah 9. Min 5 dikuadratin itu adalah 25 sama dengan C. 16 kurangi 9 itu 7. 7 dikurangi 25. 18 ya dek, yaitu negatif 18. Nah yang ditanya itu adalah A plus B min C. A-nya itu 3 ditambah B maka dikurangi 5 dikurangi negatif 18. 3 kurangi 5 itu adalah min 2 ditambah 18. 18 kurangi 2 adalah 16. Jawabannya C. Ya, untuk soal nomor 8, sekumpulan data terdiri dari 10 nilai ya. 4, 9, dan seterusnya. Sebanyak 2 nilai dihapus dari data tersebut dan diganti dengan angka 3 dan 5. Rata-rata baru akan berkurang 7/10 dari rata-rata lama. Jika data yang dibuang adalah, nah kita akan mencari data yang dibuang ya dek. Oke, saya akan mencari rata-rata untuk yang rata-rata lama dulu ya. Maka kan jumlah data kita jumlah ya, 4 tambah 9, 13. 19, 27 tambah 9 tuh 36, 36 tambah 6, 42, 42 tambah 9, 51, 56 ya, 56 ditambah dengan 14, itu 70, dibagi dengan 10 data, maka rata-rata lama adalah 7. Nah, pada saat 2 data kita ambil, berarti kan tadi jumlah datanya 70 nih, kita ambil 2 angka, misalkan angkanya A plus B kita ambil. Lalu diganti dengan angka 3 dan 5. Maka ditambah 3 dan 5 ya. Ini 3 dan 5 ya. Nah, berarti kan datanya tetap 10 ya, Dek. Kita ambil 2, kita tambah 2. Kan jadi nggak berpengaruh. Jumlah datanya tetap 10. Nah, rata-ratanya itu berkurang 7/10 dari rata-rata awal. 7/10 itu kan 0,7. Rata-rata awalnya 7. Berkurang 0,7. Maka rata-rata yang baru itu adalah 6,3. Gitu ya. 6,3 dikalikan 10 itu adalah 63. 70 ditambah 8 itu adalah 78. Dikurangi 2 data yang diambil. Maka nanti A plus B sama dengan 78 dikurangi 63. A plus B sama dengan 15. Nah, adik cari ya, yang A plus B nanti hasilnya 15. 7 tambah 8, 15 ya. Udah jawabannya A. 4 tambah 5 tuh 9, salah. 6 tambah 7 itu adalah berapa, Dek? 13 ya, salah ya. Ini 17. Dan ini 11. Jawabannya A ya. Jika garis 2X plus BY sama dengan 7, tegak lurus dengan garis Y sama dengan 5X plus 13. Tentukan nilainya B. Nah, ada 2 garis yang saling tegak lurus, maka nanti hubungannya adalah gradien ke-1 dikali gradien kedua sama dengan min 1. Jika kita punya AX ditambah BY sama dengan C, maka nanti mencari gradien itu rumusnya adalah min A per B. Ya, ini adalah AX, ini BY. Maka nanti gradiennya min A per B, min 2 per B. Dikali dengan, jika kita punya persamaan Y sama dengan MX plus minus C, maka gradiennya ya udah si M ini ya, ini gradiennya. Nah, ini Y sama dengan MX, maka gradiennya 5 sama dengan min 1.
Ini minnya kita coret saja ya. Ini berarti kan 10. 5 kali 2 10, B kalikan 1 adalah B. Ketemu B-nya 10. Nomor 10, A log B ditambah A log C ya. Maka nanti jadinya A log B dot C, 6 kalikan 8 itu adalah 48. Jawabannya B. Nomor 11, himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x min 10 kurang dari 5. X lebih besar dari A kurang dari B. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tentukan nilainya A plus B. Jika sebuah fungsi kita mutlakkan kurang dari konstanta, maka nanti penyelesaiannya mutlaknya lepas, nanti kurang dari konstanta lebih besar dari min konstanta. Ini penyelesaiannya. Ya, maka nanti 2x min 10 kurang dari 5 lebih besar dari min 5. Maka nanti 2x kurang dari min 10 pindah ruas jadi plus 10 ya. 10 tambah 5. Ini min pindah ruas jadi plus 10 dikurangi 5 maka 5. Nah, semuanya kita bagi dengan 2. Maka 2x bagi 2 kan tinggal x ya. Ini 15 per 2. Di sini 5 per 2. Nah, inilah nilainya A dan ini B. Yang ditanya itu adalah A plus B. 5 per 2 ditambah dengan 15 per 2. 20 per 2. Jawabannya 10. C ya. Next, kita ke soal nomor 12. Sin X sama dengan 3 per 5. Apabila X itu berada di antara 0 sampai pi per 2. Pi per 2 tuh 180 bagi 2 ya. Maka X-nya itu berada di kuadran berapa nih kalau kayak gini? Kuadran 1. Ya, oke. Ditanya adalah cos X ditambah 8pi. Ya, saya ingatkan kembali ya, Dek. Untuk kuadran kan kayak gini ya. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 di antara 0 sampai dengan 90 ya. Nah, 0 itu sama aja 360. Nah, di sini ada 8pi. 8pi, 1pi itu 180 ya. 8pi itu kan sama aja 4 dikalikan 2pi. Nah, berarti kan 4 dikali 2pi itu kan 360 ya. Nah, jadi 360-nya tuh muter 4 kali. Jadi artinya ini sama aja 0 derajat. Ya, 360-nya tuh muter 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jatuhnya ya di sini lagi ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis ulang cos X ditambah 360 derajat atau cos X ditambah 0 derajat. Nah, berarti sama aja cos X. Gitu ya, Dek. Nah, karena di kuadran 1 kita bisa gunakan rumus sin demi cos sami tan desa. Dengan sinnya positif dan cosnya juga positif. Sin demi, berarti depannya 3, miringnya 5. Maka nanti sisi sampingnya jelas 4 ya. Triple Pythagoras ya. Kalau mencari cos itu rumusnya cos sami, sampingnya 4, miringnya 5. Nah, 4 per 5 mana Mbak? Ada ya, Dek? Ini jawabannya 16 itu kan kalau diakar jadi 4. Jawabannya 4 per 5. Ya gitu ya. Oke, next. Ya, ke nomor 13 ya. Ya, nomor 13, jumlah 30 suku pertama baris geometri berikut ya. Oke, karena sudah disebutkan ini baris geometri, maka kita sudah dapat A-nya tuh negatif 8 ya. Rasionya berapa? Rumus rasio bisa pakai U2 per U1. Negatif 64 dibagi negatif 8 itu adalah 8. Nah, ditanya adalah jumlah 30 suku pertama. SN ya, Dek. Rumusnya SN itu apa? A, R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Suku pertamanya negatif 8, rasionya itu adalah 8, 8 pangkat 30 ya. Dikurangi 1, kita bagi dengan R-nya tuh 8, 8 dikurangi 1. 8 kurangi 1 itu 7 ya. Nah, maka nanti negatif 8 per 7 dikali dengan 8 pangkat 30 min 1.
Nah, karena di soal nggak ada yang sama ya. Oke, semua saya kali dengan negatif ya. Negatif 8/7, maka menjadi 8/7 dikali 1 min 8 pangkat 30. Nah, 8/7 juga nggak ada. Kita buat menjadi perkalian atas dan bawah, kita kali dengan 9. 9 dikalikan 8, itu kan 72 ya. 7 kalikan 9 itu adalah 63. Ini 1 min 8 pangkat 30. Nah, ini sama ya deh ya, nilainya sama. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah poin A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jika x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 dibagi dengan x plus 1, maka sisanya. Oke. Misalkan saya punya polinom ya, px sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Ini sebenarnya tuh caranya bermacam-macam ya. Bisa pakai metode Horner atau pakai Progapet, atau misalkan saya gunakan metode substitusi juga boleh. X plus 1 sama dengan 0, berarti kan x-nya min 1. Berarti yang saya substitusikan itu min 1. Nanti min 1 kuadrat dikurangi 2, di sini min 1 ditambah dengan 5. Ini berarti 1 min 2 kalikan min 1 itu plus 2 ditambah dengan 5. Hasilnya 8 ya. Lah ini sisanya. Kayak gini boleh. Oke? Kita lanjut ya ke soal nomor 15. 33 kita bagi dengan 6/5 ditambah dengan 1. Satunya saya buat menjadi 5/5 ya. Ditambah dengan 5. Maka nanti 33 dibagi 6 tambah 5 itu 11. 11/5 ditambah dengan 5. Atau 33 saya kali dengan 5/11 ditambah 5. 33 bagi 11 itu 3 ya. 3 kalikan 5 itu 15. 15 tambah 5 sama dengan 20. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya ya, Dek. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.